Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita kembali bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang sayangnya tiada terbilang. Salawat berkembarkan salam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan buat seorang manusia yang paling khusyuk dalam salat, paling sayang terhadap istrinya, paling kasih terhadap du'afa, fakir miskin dan anak yatim, paling bijak dalam mengambil setiap keputusan, yang zuhud dalam berkelimpahan. Beliaulah baginda alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita sebagai umatnya mengucapkan salawat, berkirimkan salam kepada baginda Rasul, di akhirat kelak kita semua diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaat berupa syafaatul kubra, syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa berdaya upaya jiwa raga lahir batin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, berupaya kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita tanpa kita pilih-pilih. Ini perintah Allah yang bermuatan hukum wajib, saya kerjakan. Ini perintah yang bermuatan hukum sunnah, tak apa-apalah tak saya kerjakan, kan sunnah. Mau itu yang wajib, mau itu yang sunnah, kita usahakan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan kita juga berupaya menjauhkan diri, tak melakukan apa-apa yang dilarang, yang tak disukai, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita, tanpa pula kita pilih-pilih. Ini larangan Allah yang bermuatan hukum haram, saya tinggalkan. Ini larangan yang bermuatan hukum makruh, tak apa-apalah saya kerjakan, kan makruh. Mau itu yang haram, mau itu yang makruh, tak usahakan untuk menjauhi, meninggalkan, tak melakukan itu semua. Mudah-mudahan masyarakat muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal takwa kita mendapatkan jaminan keselamatan hidup di dunia hasanah. Di alam dunia ini kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Alam antara alam dunia dan akhirat disebut dengan alam barzakh, alam kubur, kita mendapatkan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, selamat kita sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yasin ada satu redaksi kata yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali dalam surat Yasin. Apa kata yang diulang itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Muhdharun, kata-kata muhdharun diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali dalam surat Yasin. Muhdharun bahasa Arab asal katanya 3 huruf. Hadara artinya datang. Muhdharun didatangkan. Kalau hadirun datang, muhdharun didatangkan. Kalau disebut jemaah Masjid Al-Munawwarah hadirun. Jemaah Masjid Munawwarah hadir, yang mau hadir, yang tak mau tak hadir. Yang datang, yang sempat datang, yang tak sempat tak datang. Yang bisa datang, yang tak bisa tak datang. Itu disebut dengan hadir. Siapa yang hadir itulah yang datang. Tapi ketika disebut muhdharun, mempunyai perbedaan. Apa beda datang dengan didatangkan? Kalau datang seperti tadi maksudnya, tetapi kalau muhdharun didatangkan, yang sempat tak sempat, yang bisa tak bisa, yang sanggup tak sanggup, muhdharun semuanya didatangkan. Hari ini kita datang untuk menunaikan ibadah pelaksanaan solat Jumat berjamaah, mendengarkan khatib berkhutbah. Tetapi di akhirat nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini kita datang atau didatangkan? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Kita semua di akhirat nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala didatangkan semua kita. Yang sempat tak sempat, yang bisa tak bisa, semuanya didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi di akhirat nanti tak bisa kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya cop ya Allah, saya sepertinya tak bisa menghadapmu ya Allah. Takut menghadapmu ya Allah, banyak dosa ya Allah, tak sanggup aku menghadapmu ya Allah. Izin saya ya Allah, tak bisa menghadapmu ya Allah. Tak bisa kita katakan demikian di akhirat. Apa sebab? Allah ulang-ulang sebanyak 3 kali dalam surat Yasin, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah sabdanya, seorang manusia yang paling senantiasa benar ucapannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Barzakh Al-Aslami, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? La tadhulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Bahwasanya pada hari kiamat nanti tidak akan melangkah anak cucu cicit keturunan Adam. Maksudnya semua manusia tidak akan bergerak kakinya di akhirat nanti hatta yus'al, sebelum dia disoal, sebelum dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita di hadapan Allah itu dihadirkan ke hadapan Allah untuk ngapain? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Data dalam Al-Qur'an Allah sebutkan untuk disoal, untuk ditanya atas semua bentuk nikmat karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama hidup di dunia ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bentuk pertanyaan itu? Pertanyaannya banyak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan kepada kita sebagai umatnya kisi-kisi akan betapa banyaknya nanti pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang akan Allah tanyakan kepada kita nanti di akhirat. Apa bentuk pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama menurut hadis ini disebutkan Allah tak tanya tentang harta kita nanti. Kalau harta belakangan, soal berikutnya. Pertanyaan yang pertama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Barzakh Al-Aslami adalah an umrihi bima afna, tentang nikmat umur mana saja dipakai. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, kenapa nikmat umur yang ditanya? Karena nikmat umur inilah yang pertama kali kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dalam perut ibu kita dulu dikumpulkan proses penciptaan manusia selama 40 hari dalam bentuk air, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah bentuk menjadi segumpal darah selama 40 hari,
thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, berubah bentuk lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari, thumma yunfakhu fihi ruh, barulah kemudian ditiupkan ruh. Jadi nyawa, ruh, umur adalah nikmat pertama kali kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dalam proses penciptaan dalam perut ibu kita, maka nikmat itu pula lah nantinya yang bakal dipersoalkan untuk pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Barzakh Al-Aslami dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kaum muslimin jemaah Jumat ini rahmati Allah. Jadi umur persoalan pertama. Jadi bagaimana kita sebagai seorang mukmin menjalani waktu yang kita jalani 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Bagaimana kita menjalani itu? Bagaimana setiap waktu yang kita jalani itu menjadikan setiap diam zikir, diam menjadi zikir, geraknya zikir, diamnya fikir. Itulah orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak ada satupun waktu yang lolos kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Fokus kita kepada yang wajib, yang sunnah. Yang wajib, yang sunnah, itu aja kita fokuskan dalam kehidupan. Insya-Allah waktu kita barakah dan memperberat amal timbangan kita di akhirat nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua menurut hadis ini adalah an ilmihi bima amil, tentang nikmat ilmu pengetahuan sudah diamalkan atau belum. Jemaah kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita terima baik dari ceramah, kajian, radio yang kita dengar, televisi, kita dapat ilmu. Zaman teknologi semakin canggih, zaman semakin mudah akses ilmu pengetahuan. Tapi apakah semua ilmu yang diperoleh itu hanya sekedar numpang lewat saja, tak masuk ke hati tanpa diamalkan? Itu pun tak luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti Allah tanya di akhirat, apakah pernah ketika sudah tahu tentang keutamaan solat berjamaah, nanti Allah tanya di akhirat, pernah tak solat berjamaah? Ketika kita sudah tahu tentang keutamaan infak, sedekah, wakaf, zakat, nanti akan Allah soal, pernah tak berzakat, infak, sedekah, wakaf? Ketika kita tahu, pernah tahu tentang keutamaan qiyamul lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti akan Allah soal, pernah tak solat malam, bangun malam untuk qiyamul lail? Semuanya itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita dapatkan. Oh, kalau ilmu ditanya, kalau begitu tahu salah kita menuntut ilmu. Itu adalah pemikiran yang bengkok. Semakin kita tak berilmu, semakin bodoh, semakin celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Tuntut ilmu perlahan demi perlahan, berangsur-angsur menjadi orang baik, mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, menurut hadis ini yang akan Allah tanya nanti kita akhirat adalah an malihi, tentang nikmat harta. Kalau tadi umur, nyawa, satu pertanyaannya, untuk apa dihabiskan. Kalau tadi ilmu, nikmat ilmu, satu pertanyaannya, sudah diamalkan atau belum. Tapi berkaitan dengan harta, dia seperti tali, ada di pangkal, ada di ujung. Double pertanyaan bersangkut paut dengan harta. Yang pertama, min aina iktasabahu, dapatnya dari mana? Ini sumber income ini dapatnya dari mana? Uang yang masuk ke rekening ini sumbernya dari mana? Harta yang diperoleh ini sumbernya dari mana? Itu tak luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, peduli dengan kehalalan apa yang kita pakai, peduli dengan kehalalan apa yang kita makan, kita santap dengan anak istri sekeluarga. Kita mesti peduli dengan kehalalan keputusan-keputusan yang kita buat di Pemda-Pemda, kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya, di instansi-instansi, apakah itu sudah halal? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah. Yang kedua persoalan tentang harta adalah wa bima anfaqahu, dan dipakaikan untuk apa? Ada orang dapat hartanya dari sumber yang halalan thayyiban, sumber penghasilan yang halal, perniagaan
bisnis yang halal, usaha yang halal, tetapi ternyata penggunaannya, peruntukannya untuk yang tak baik, itu pun tak luput dari persoalan pertanyaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menurut hadis ini yang akan Allah tanyakan kepada kita di akhirat nanti adalah an jismihi bima ablah, an jismihi bima ablah, tentang nikmat jisim, nikmat badan, nikmat anggota tubuh, untuk apa saja dipakai. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berat memang pertanyaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yang akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Apapun pandangan yang kita lirik, apapun perbuatan tangan yang kita lakukan, kaki kemana kita langkahkan, gerak hati, lintasan pikiran, semuanya itu nanti ada statistiknya di akhirat. Oleh sebab itu jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apa kata anggota tubuh kita? Ya Allah, anggota tubuh kita akan membela kita. Ya Allah, kata tangan kita, jangan kau azab si fulan ya Allah. Tangan ini dulu pernah berinfak sedekah wakaf zakat, pernah memberikan santunan anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Selamat kita nanti di akhirat. Betapa beruntungnya kita ketika Allah tanya badan kita, anggota tubuh Allah tanya. Pada hari itu dikunci mulut, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Kaki kita membela kita nanti di akhirat. Kata kaki kita apa? Ya Allah, jangan kau azab si fulan ya Allah, karena kaki ini sering dilangkah-langkahkan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Munawwarah, menunaikan salat fardu Jumat, menunaikan salat fardu 5 waktu sehari semalam berjamaah. Selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa malangnya nasib, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di mana saat itu mulut tak bisa lagi berbicara, maka anggota badan ini dia akan bersaksi atas kejelekan apa yang kita buat selama di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 4 pertanyaan yang akan Allah soal kepada kita. Tentang nikmat umur, kemana dihabiskan? Tentang nikmat ilmu, sudah diamalkan atau belum? Nikmat harta, dari mana diperoleh dan untuk apa dipakai? Dan nikmat anggota badan, untuk apa saja dipergunakan. Apakah pertanyaannya cuma 4? Tidak, banyak pertanyaannya. Tetapi itulah kisi-kisi yang dibocorkan oleh Rasulullah SAW buat kita, untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, kita perjuangkan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha 'ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi Allahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا الضلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، خصوصا إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.